Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang text clustering dengan menggunakan dataset Grimtail Selected. Sebelumnya kita harus memahami dulu apa itu clustering. Clustering ini sebuah teknik unsupervised yang dia ini bertujuan atau berguna untuk mengelompokkan data yang memiliki karakteristik yang sama. Jadi nanti kita memiliki sekumpulan data, kemudian kita perhatikan di dalam data-data tersebut apakah ada data yang memiliki karakteristik yang sama dan apakah ada data yang memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, untuk data-data yang memiliki kemiripan atau karakteristik yang sama akan kita kelompokkan menjadi satu cluster, dan data yang tidak memiliki karakteristik yang sama akan kita pisahkan menjadi cluster lainnya. Itu adalah definisi dari clustering. Nah, apa sih kalau misalnya clustering teks? Bedanya kalau clustering teks, dia yang di data yang akan dikelompokkan ini dia berupa teks. Hanya ada di situ perbedaannya ya. Kemudian untuk contoh implementasi dari clustering text ini, yang pertama ada fake new identification, ya, yaitu untuk mendeteksi apakah berita itu asli atau palsu. Kemudian ada yang kedua ini spam mail filtering. Dia berguna untuk mendeteksi pesan atau email yang tidak diminta atau terlalu beruntun. Nah, untuk algoritmanya sendiri, nanti kita akan menggunakan hierarchical clustering. Si hierarchical clustering ini sebuah metode analisis kelompok yang berusaha untuk membangun sebuah hierarki kelompok data. Biasanya ini nanti dia divisualisasikan dengan dendrogram. Nah, ini adalah contoh cluster dendrogramnya gitu. Kemudian kita akan mengenal juga dataset yang akan kita gunakan di sini adalah Grimtails dataset. Dia ini sebuah dataset yang dikumpulkan oleh German Breeder Jacobs dan Wilhelm Grimm. Nah, kayak Grimtails dataset diambil dari nama si Wilhelm Grimm-nya. Tuh. Untuk publikasi pertama, dataset ini dipublikasikan pada tahun 1812 dan dia berisi 86 cerita. Nah, untuk dataset sendiri, di sini kita untuk praktik nanti clusteringnya, kita menggunakan dataset Grimtails bawaan yang sudah ada di dalam Orange, sudah diinkludkan di dalam Orange, di mana total dokumennya ada 44 dokumen. Nanti kita bisa lihat ya, isinya ada 44 dokumen. Dan begini kurang lebih untuk contoh final workflow yang akan kita gunakan. Selanjutnya kita akan beralih ke Orange untuk mempraktikkan bagaimana clustering teks dengan menggunakan algoritma hierarchical clustering dan datasetnya adalah Grimtails Selected. Di sini kita akan mulai untuk melakukan text clustering dengan menggunakan Orange, di mana dataset yang kita gunakan ini adalah dataset Grimtails Selected bawaan dari Orange ya. Nah, untuk mengakses dataset bawaan Orange ini, kita bisa menggunakan widget corpus. Widget corpus ini ada di bagian text mining ya, di pojok kiri text mining. Nah, ini yang ini corpus. Bisa kita klik aja, atau kita bisa klik kanan, kemudian kita cari widget corpus. Ya, kita klik, dan ini adalah widget corpus. Untuk memilih datasetnya kita bisa double klik aja. Nah, untuk Orange sendiri sebenarnya sudah menyediakan beberapa dataset yang bisa digunakan. Yang pertama di sini ada dataset Grimtails Selected, ada Books Excerpt, Election Twist 2016, Brand Transcript, dan Anderson. Untuk saat ini kita menggunakan dataset Grimtails Selected. Di sini bisa kita klik aja yang Grimtails Selected. Kalau udah, kita close aja. Kemudian selanjutnya kita akan melihat isi dari si dataset Grimtails Selected. Nah, untuk melihat isinya kita bisa menggunakan widget yang bernama Corpus Viewer. Caranya kita bisa koneksikan antara widget Corpus dengan widget Corpus Viewer ya, seperti ini. Kemudian kita bisa buka widget Corpus Viewer-nya dengan cara double klik aja di bagian widget Corpus Viewer. Nah, nanti ada kita bisa melihat isi konten dari tiap judul ceritanya ya.
dengan cara mengklik aja nih mau dokumen mana, misalnya dokumen yang Cinderella, nah isi kontennya seperti ini. Kemudian dokumen Hercobas isi kontennya seperti ini. Kemudian kita juga bisa melihat informasi berapa sih jumlah total dokumen dari si dataset Grimta Selected ini. Nah, itu informasi ada di bagian kiri pojok atas ya. Di sini ada 44 dokumen dan di sini juga ada informasi bahwa si sampai tahap ini dataset yang Grimta Selected ini belum kita masukkan ke dalam tahap preprocess ya. Makanya di sini preprocessednya false. Seperti itu. Kemudian kita juga bisa melihat kira-kira sih dari dokumen Grimta Selected ini dominan tuh tentang apa ya gitu katanya. Kita bisa menggunakan word cloud. Kita koneksikan si corpus dengan widget word cloud. Ya, kita coba. Kita buka word cloud-nya. Nah, dia isinya seperti ini ya. Kita bisa melihat nih jumlah kata atau kata yang paling sering muncul gitu berdasarkan frekuensinya. Itu adalah yang nomor 1 ini tanda koma, yang nomor 2 ini the, yang nomor 3 ini n, kemudian yang nomor 4 tuh. Nah, karena kita belum melakukan tahap preprocess, maka kalimat-kalimat yang frekuensinya paling banyak ini atau kata-kata yang frekuensinya paling banyak ini malah kata-kata yang tidak memiliki makna gitu. Dan bahkan termasuk simbol juga. Ini kan tidak bisa diambil kesimpulan apa-apa ya dari tanda koma atau dari kata the, dari kata n, dari kata to. Ini kita tidak bisa mengambil kesimpulan apa-apa. Oleh karena itu, kita sebaiknya melakukan tahap praproses dulu untuk menghilangkan tanda-tanda simbol ini dan untuk menghilangkan kata-kata hubung atau konjungsinya gitu. Selanjutnya kita membutuhkan widget praproses. Kita koneksiin dari widget corpus ke widget preprocess text yang ini ya. Kita klik. Nah, dia widgetnya seperti ini. Kita setting dulu si preprocess text-nya ya. Kita atur. Nah, untuk bagian yang praproses teks, dia kalau default dibuka, pertama dia akan muncul yang bagian transformasi. Transformasi ini meliputi lowercase, remove accent, parse HTML, dan remove URL. Nah, di sini kebetulan dataset yang kita gunakan ini dataset dari buku. Nah, karena dari buku itu biasanya itu dia tidak mengandung HTML, terus dia juga tidak mengandung URL, dan biasanya juga jarang ada kata-kata yang menggunakan huruf-huruf yang beraksen, jarang. Jadi kita di sini bisa menggunakan yang lowercase aja ya, untuk menghemat waktu prosesnya juga. Kemudian untuk bagian tokenisasi kita biarkan seperti ini. Nah, untuk bagian filtering, kita akan menggunakan yang stop word dan regex ya. Stop word dan regex. Untuk stop word, sebenarnya stop word sendiri, dia secara setting, dia memiliki beberapa bahasa. Nah, untuk karena kebetulan dataset yang kita gunakan berbahasa Inggris, maka stop words-nya kita pilih yang bahasa Inggris. Kalau misalnya data kita menggunakan bahasa lain, maka stop word-nya harus kita setting sesuai bahasanya ya. Karena kalau bahasanya tidak sesuai, maka nanti filteringnya bisa jadi seakan-akan tidak berjalan. Jadi contohnya kalau misalnya bahasa Indonesia kan kata hubung atau konjungsinya itu dan atau gitu. Tapi kalau versi bahasa Inggris kan dia and or gitu. Itu berbeda ya. Jadi nanti kalau polanya tidak ketemu maka dia tidak akan kena filtering. Oleh karena itu harus disesuaikan dengan bahasanya. Kemudian untuk bagian yang regex juga kita sesuai bawaan aja karena di sini udah lengkap ya simbol-simbol yang harus difilter dan akan dihilangkannya. Kalau sudah kita bisa close aja. Maka sekarang kita sudah mendapatkan data yang telah dilakukan preprocess text. Kita bisa mengintip atau melihat lagi isi
dari yang sudah dilakukan preproses. Kita coba lihat menggunakan word cloud ya untuk melihat apakah benar sudah hilang yang simbol-simbol dan kata-kata konjungsinya. Kita lihat dengan word cloud, kita buka word cloud-nya. Baik. Nah, hasilnya ternyata seperti ini ya. Sepertinya preproses kita sudah berhasil karena jumlah kata yang dia frekuensi kemunculannya paling tinggi udah bukan koma lagi atau kata-kata konjungsi lainnya. Tapi yang pertama di sini adalah kata said, yang kedua kata come, yang ketiga kata little, yang keempat kata when gitu. Seperti ini. Berarti tahap praproses kita sudah selesai. Nah, setelah kita melakukan praproses teks, sebenarnya di sini data kita yang dibaca sama aplikasi Orange ini masih berupa teks-teks, kumpulan teks gitu. Nah, untuk machine learning sendiri, kita butuh mengubah si teks ini ke dalam representasi angka. Nah, cara yang gampangnya ini kita bisa menggunakan bag of word ya, widget bag of word. Kita koneksikan dari widget preprocess text dengan widget bag of word. Cara untuk mengubah representasinya menjadi ke angka ini, kita akan menghitung jumlah frekuensi kata dalam teksnya itu, dan kita juga akan melakukan pembobotan. Nah, untuk time frekuensi kita setting aja count, dan untuk dokumen frekuensi kita setting IDF. Kalau sampai sini sudah selesai, kita bisa close. Nah, di sini kita sudah memiliki data matrix kita ya. Nah, kita bisa melihat juga nih isi dari setelah tahapan back of word itu kayak gimana. Kita bisa koneksikan dengan data table. Kita koneksikan dengan data table. Kita intip isinya di dalam data table ya. Nah, seperti ini ternyata nih. Nah, di sini ada nih hasilnya yang di bagian ujung sini nih. Nah, di sini ada kata able, dia memiliki representasi angkanya 1,07614. Ada kata ale, dia representasi angkanya 11,3526. Ada kata alone, dia representasi ke dalam angkanya 1,07614. Nah, sampai sini kita sudah berhasil melakukan pembobotan. Ya, kita sudah memiliki data matrix kita. Kalau sudah, kita selanjutnya akan mulai masuk algoritma hierarchical clustering. Nah, sebelum masuk ke algoritma hierarchical clustering, kita perlu menggunakan widget distance. Ini ada di bagian unsupervised ya. Kita membutuhkan distance terlebih dahulu. Kenapa? Karena kita bisa aja arahin kursor kita nih ke bagian yang hierarchical clustering. Di situ ada informasinya ya. Untuk menggunakan widget hierarchical clustering, kita membutuhkan input dari distance gitu. Jadi kita perlu menghitung dulu. Kita perlu sekali untuk menghitung dulu jarak antar dokumen atau datanya ya. Nah, dari si widget distance cuman kayak gini doang nih. Kita akan menghitung jarak antar dokumen atau datanya berdasarkan baris dengan menggunakan distance metric yang cosin. Sebenarnya di sini ada banyak pilihannya nih. Nggak cuman cosin. Ada Manhattan, ada Euclidean, ada Jakar. Tapi karena kebetulan dataset kita berupa korpus atau korpora, maka secara umum, secara normal atau bisa bilang basicnya yang terbaiknya mending kita menggunakan cosin. Jadi di sini kita akan menggunakan yang cosin. Kalau sudah kita bisa close, baru kita bisa memanggil si algoritma hierarchical clusteringnya. Kita koneksikan dari distance ke widget hierarchical clustering. Ini. Nah, kita bisa buka widget hierarchical clusteringnya. Dia isinya seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini sebenarnya untuk melakukan clusteringnya ini masih
uh, lebih berbasic kepada gimana sih yang masuk akalnya gitu, gimana sih kemungkinan yang paling mungkinnya dia akan ada berapa klaster gitu. Jadi kita bisa melakukan coba-coba. Di sini misalnya kita mencoba membuat dua klaster. Kita coba bikinnya dua klaster. Ya, dua klaster. Kita lihat dulu ini make sense gak sih gitu. Kita lihat. Oh, klaster pertama judul-judulnya ada The Wolf and the Seven Young Kids, ada The Wolf and the Fox, The Wolf and the Man. Oh, kayaknya ini klaster-klaster yang pertama ini membahas cerita-cerita dengan tema binatang karena ada kata fox, ada kata cat, ada kata wolf, kemudian ada golden bird. Nah, ini kan nama-nama binatang gitu ya. Sedangkan kalau yang bawah tuh kayaknya the pink flower, uh, the tell about the boy who went for to learn. Ya, ini kayak lebih ke dongeng-dongeng princess gitu. Ada Cinderella juga, ada Snow White. Tapi tentu saja di sini bisa jadi ada cerita binatang yang masuk ke dalam klaster 2, bisa aja. Kita coba mungkin kayak ini The Queen Bee, bee kan nama binatang ya, tapi belum tentu dia benar-benar cerita binatang. Hanya karena ada kata binatang, belum tentu gitu. Jadi kita bisa melihat dulu isinya, ya, isinya apakah benar dia cerita tentang binatang. Karena kalau si mesin sendiri dia hanya mengenali dan mengelompokkannya berdasarkan kata-kata. Kayak misalnya, oh di cerita A ada banyak kata-kata ini. Nah, kalau ada banyak kata-kata ini, kita akan kelompokkan dia menjadi klaster A. Kemudian di cerita B ada banyak kata-kata ini. Nah, beda sama kata-kata yang di klaster A, nanti akan dikelompokkan ke klaster B gitu. Jadi untuk pengkelompokan di bagian sini sendiri ini lebih ke bagaimana kita melihatnya dan menemukan berapa klaster sih yang paling mungkin gitu. Nah, untuk settingnya juga kita bisa secara manual di drag seperti ini juga bisa, atau kita bisa langsung pakai yang top end di sini, top end. Jadi langsung nembak gitu. Oh, saya mau bikin 3 klaster. Oh, saya mau bikinnya 2 klaster. Nanti akan terbentuk sendiri menurut si mesin. Kalau 2 klaster kemungkinannya gimana? Oh, ternyata kalau kita maunya 2 klaster, yang masuk di klaster pertama itu cerita Little Red Riding Hood, Old Sultan, sampai yang The Golden Bird. Sedangkan klaster keduanya yang The Crumbs on the Table sampai The Hare and the Hedgehog ya. Seperti itu. Kalau misalnya kita maunya 3 klaster, maka nanti klaster pertama yang Little Red Riding Hood sampai The Golden Bird, yang klaster kedua The Crumbs on the Table, Hare Corbus dan Pack of Scoundrels hanya ada 3, dan yang sisanya ini masuk ke klaster 3. Seperti itu untuk pembentukan hierarchical clusteringnya. Nah, mungkin sekian untuk gambaran bagaimana cara melakukan clustering teks dengan menggunakan Orange. Semoga ini bisa membantu teman-teman untuk memahami bagaimana alur cara kerja clustering di Orange ya, terutama clustering teksnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.